Bismillah, jumpa lagi bersama kami Zon Hedri di Excel lagi. Terima kasih sudah mampir. Oke, teman-teman, kali ini kami ingin berbagi 4 fungsi yang powerful yang bakalan membuat teman-teman kaget-kaget. Kenapa? Karena fungsi ini sangat berguna untuk menganalisa data teman-teman berdasarkan kriteria tertentu. Sum if, the sum product, dan pivot. Keempat fungsi ini bisa melakukan hal yang sama. Nanti teman-teman bandingkan kira-kira fungsi yang mana yang lebih simple, yang lebih sederhana, yang bakalan teman-teman pilih. Tapi kalau menurut hemat kami, nah yang paling spektakuler di sini adalah fungsi pivot table, gitu ya. Coba kita cek satu persatu. Oke, teman-teman. Dalam kasus ini kita akan melihat total penjualan per item pesanan, gitu ya. Pensil, ini adalah sumber data kita teman-teman. Untuk pensil berapa total penjualannya, pulpen berapa, penghapus berapa, dan buku tulis berapa totalnya. Kalau secara manualnya kan kita harus hitung nih, pensil 25.000, ditambah pensil lagi 80.000, ditambah lagi pensil 27.500. Nah, itu hitungan manualnya. Keburu habis usia kita teman-teman. Oke, pertama kita pakai sum if, jumlahkan jika, kan gitu artinya ya, jumlahkan jika. Berarti ada kriterianya, teman-teman. Kalau sum tidak ada kriteria, sum if ada kriterianya satu. Sama dengan sum if, jumlahkan jika. Nah, ada 3 argumen yang harus kita isikan. Pertama adalah range, rentang data. Artinya, pensil ini, teman-teman, berada di rentang data mana? Nah, kita cek. Ternyata pensil berada di rentang data pesanan ini, teman-teman. Kita blok semuanya. Nah, atau teman-teman juga bisa bloknya seperti ini dari sini, kemudian Ctrl Shift bawah. Sama saja, teman-teman. Artinya rentangnya itu terseleksi. Ya, maupun berlebih, yang penting tidak boleh kurang. Berlebih boleh, kurang jangan. Kemudian jangan lupa dikunci, teman-teman. Fn F4. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian titik koma. Right, kriteria. Kamu ingin jumlahkan apa sih? Apa sih kriterianya? Kriterianya adalah pensil. Ya, data yang ada di H13. Jangan dikunci. Nah, H13 jangan dikunci karena kita mau kopikan ke bawah agar dia dinamis. H14 untuk pulpen, H15 untuk penghapus, dan H15 untuk buku tulis. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Titik koma, sum rank. Nah, sum artinya jumlahkan, rank rentang. Data yang mau kamu jumlahkan yang mana sih rentangnya? Dari mana sampai mana sih? Nah, gitu cara ngingatnya ya, teman-teman. Sum rank. Kita ingin menjumlahkan total penjualan, ya kan? Kemudian shift control ditahan, page down pada bawah, kemudian dikunci Fn F4. Kenapa harus dikunci? Ya, karena sum range yang untuk di data di bawahnya sama ya, itu juga sum range-nya, maka kita kunci agar dia tidak bergeser ketika kita salin formulanya. Itu teman-teman, tutup kurung, enter. Nah, dapat hasilnya 742.500 untuk penjualan pensil. Untuk data di bawahnya tinggal di copy rumusnya, double klik, 1, 2. Oke. Sekarang kita coba bandingkan menggunakan the sum. The sum ini singkatan dari database sum. Artinya jumlahkan data yang ada di database, sumber data. Database kita adalah ini ya, teman-teman ya, sampai habis. Berarti sama dengan the sum. Nah, ada 3 sintaks. Pertama adalah database. Nah, mana database datanya? Nah, ini adalah database data kita. Shift Control pada bawah, kunci Fn F4 karena kita mau kopikan ke bawah. Oh, sorry ya. Untuk the sum kita tidak pakai kunci, teman-teman, karena kita tidak pakai metode copy paste, tapi menggunakan metode yang lain. Nanti kita jelaskan. Kemudian titik koma fill. Nah, fill ini adalah bidang, artinya kan bidang. Bidang yang ingin kita analisa datanya, yang ingin kita cari totalnya gitu ya. Bidangnya adalah total penjualan. Nah, kita klik alamat, kita klik sel judul saja ya, teman-teman. Sel judulnya saja. Kemudian titik koma kriteria. Nah, data apa sih yang mau kamu jumlahkan? Kita seleksi dari pesanan ini, teman-teman, include-kan judulnya, kemudian ambil satu pensil. Artinya saya ingin menotalkan pensil yang ada di database ini. Saya ingin menghitung total penjualan untuk pensil yang ada di database ini. Kira-kira seperti itu bahasa Excel-nya, teman-teman. Tidak perlu dikunci karena kita bukan copy paste kriterianya, metodenya bukan copy paste, tapi kita menggunakan metode what if analysis.
Oke, apa maksudnya? Oke, sambil jalan teman-teman. Pertama kita blok semua data yang lain, artinya kita akan isi data sisanya gitu ya. Kita blok semuanya terlebih dahulu. Teman-teman pergi ke tab data, kemudian cari what if analysis. Kemudian pilih data table. Kemudian pada kolom input cell-nya teman-teman, nah kita klik di bagian pensil ini teman-teman. Artinya data pulpen, menghapus dan buku tulis kita akan analisa sama halnya dengan data pensil ini. Nah kira-kira gitu bahasa sederhananya. Kemudian tekan enter. Oke. Nah, langsung dapat hasilnya. Kira-kira mana yang keren? Sum if atau the sum? Ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya adalah sum product. Oke. Sederhananya teman-teman, sum product itu kan gunanya untuk menotalkan hasil perkalian. Menjumlahkan hasil perkalian array. Array 1 dikali dengan array 2 kemudian ditotalkan. Simpelnya seperti itu. Cuman penggunanya bisa lebih fleksibel, teman-teman. Dalam kasus ini kita coba sum product. Nah, kita akan totalkan hasil perkalian array-nya. Array satunya mana? Nah, array satunya adalah pesanan ini, teman-teman. Kita blok semuanya, kita kunci Fn F4 atau F4 saja sama dengan pensil. Nah, maka array satunya adalah pensil itu, teman-teman. Oke, itu adalah array satunya. Jika arraynya itu adalah pensil, artinya jika dia pensil, nah berarti pensil kita akan kalikan, maaf, ini kita buka satu kurung lagi. Pertama, teman-teman, dia harus seperti itu. Kurung pertama adalah untuk pembukanya, kemudian kurung kedua adalah isi array-nya gitu ya. Kemudian kita kalikan. Nah, pensil itu kita kalikan dengan apa? Nah, kita kalikan dengan array total penjualan. Nah, array total penjualan. Kita kunci FNF 4 tutup kurung. Artinya pensil dikali dengan, berarti logikanya seperti ini teman-teman. Nah, kita ambil logikanya biar paham gitu ya. Nah, misalnya di sini ada pensil, pensil dikali dengan 25.000, pensil dikali dengan 22.500, pensil dikali dengan 27.500, kemudian hasil perkalian itulah ditotalkan. Ya, hasilnya ya sama, itu juga tibanya gitu ya. 742.500, double klik kita kopikan rumusnya ke bawah seperti ini. Alright, kita masuk cara yang terakhir, pivot table. Ini cara yang spektakuler. Jika teman-teman malas menghafal rumus-rumus, ya kita pakai pivot table untuk menganalisa data kita, teman-teman. Taruh selnya di sini, teman-teman, karena kita ingin olah di sini nanti ya. Taruh selnya di sini. Kemudian teman-teman ambil di sini insert, masukkan gitu ya, sisipkan pivot table. Kemudian table range kita isikan teman-teman di bagian sini. Nah, table range, mana letak tabelnya? Kita seleksi table range-nya. Ya, dari sini sampai ke bawah. Ini adalah tabel range-nya. Kemudian tekan enter. Oke, kemudian choose where you want to or the pivot table to be placed. Kita pengen meletakkan pivot table-nya di mana? Apakah di worksheet baru atau di existing worksheet? Ya, kita taruh di existing worksheet ya, di sheet ini gitu ya. Di sel 33 yang kita pilih tadi. Kemudian kita klik OK 1 2 3, maka akan muncul field pivot table seperti ini, teman-teman. Ini adalah field-nya. Maka tinggal kita olah ya, tinggal kita olah. Apa yang mau kita olah? Pertama kita akan olah adalah berdasarkan pesanan ya, teman-teman. Maka pesanan ini kita taruh ke row. Yang mau kita olah itu, yang mau kita analisa itu adalah data pesanan. Maka kita taruh di row, di baris gitu ya. Kemudian nilai apa yang mau dicari? Kita akan cari total penjualan. Maka kita posisikan di values. Kami ingin melihat total penjualan untuk pesanan ini. Kira-kira begitu bahasanya, teman-teman. Maka langsung muncul ya di sini, teman-teman. Maka langsung muncul di sini. Hasilnya sama ya. Buku tulis, oh kebalik ya, posisinya aja yang berbeda, teman-teman. Ya tinggal sort dan filter aja, nanti kalau ingin mengatur apanya, teman-teman tinggal pakai sort saja, urutkan kembali. Nah, hasilnya sama ya, pensil 74 ya. Kita cek sama ya. Kemudian 71.000 untuk pulpen sama. Kemudian jangan lupa diganti ke rupiah di bagian sini, teman-teman. Oke. Pivot table ini keren sekali, teman-teman, untuk menganalisis data ya, keren sekali. Untuk lebih lanjut barangkali teman-teman bisa cek video kami yang satu ini ya. Nah, kita kupas tuntas di sana, teman-teman. Nah, hasilnya sama. Kemudian teman-teman, hebatnya lagi pivot table ini kita bisa dinamis gitu ya. Artinya yang kita mau olah tuh, kita klik kanan, kita bisa summarize value sebagai apa. Kita mau
Analisa nilai itu berdasarkan apa? Nah, kita pilih di sini, maka banyak pilihan nih, teman-teman. Oke, banyak pilihan. Nah, kalau sum berarti analisa jumlahnya, kalau count banyak data, average berarti rata-rata. Berapa rata-rata penjualan buku tulis penghapus? Tinggal diganti-ganti saja nih, teman-teman. Max berapa nilai tertingginya? Min berapa? Coba average. Nah, kita ganti ke average, maka lebih hebat dia ya, lebih hebat dia, lebih fleksibel gitu. Nah, ini untuk rata-rata penjualannya. Oke. Klik kanan, kita kembalikan ke apa tadi? Karena kita materinya adalah sum, maka kita kembali ke sum kembali. Alright, that's it teman-teman. Thank you so much for watching. Hope you find it useful. Kira-kira teman-teman pilih cara yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Silakan berikan komentarnya. Bye-bye.